Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi atau menuntaskan sebagaimana mestinya tugas daripada mata kuliah kepemimpinan politik. Pertama, saya di sini akan membawakan tema tentang apa yang mau saya upload di laman YouTube saya, yaitu tentang fungsi-fungsi atau peran-peran dari cara kepemimpinan otoriter, delegasi maupun demokrasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang otoriter terlebih dahulu. Ketika kita membahas atau membicarakan tentang gaya kepemimpinan otoriter, maka dalam negara Indonesia mungkin langsung teringat pada zaman kepemimpinan Soeharto yang lalu, yang kurang lebih memimpin Indonesia selama 32 tahun masa jabatannya. Ketika beliau memimpin Indonesia pada masa jabatannya tersebut, beliau menegakkan prinsip kepemimpinan yang otoriter, yang bahkan tidak ada kalangan manapun yang berani mungkin ada yang dimaksud itu yang mampu mengalahkan daripada mana hal-hal kebijakan yang telah dibuat oleh Presiden Soeharto ketika ditentang oleh masyarakat atau elemen-elemen lain yang tidak setuju dengan kebijakannya, maka hal tersebut akan lenyap dan kalah begitu saja. Namun di sini ketika kita membahas tentang negara luar, mungkin yang seperti kita tahu bahwa negara yang terkenal dengan keotoriterannya, yang negara keras sekali dengan kepemimpinannya, yaitu negara Korea Utara, yang dimana presidennya itu saat ini Kim Jong Un. Mengapa di sana otoriter? Karena peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh satu pemimpin dan harus ditaati kepada semua masyarakat atau elemen lembaga-lembaga yang terdapat pada negara tersebut. Ketika tidak ada yang mematuhi atau bahkan melanggar, maka hukumannya tidak main-main bila mana di negara tersebut menerapkan sistem yang seperti itu. Oleh karena itu, biasanya dari sistem otoriter, mengapa masyarakat masih mau atau tidak gerah atau bahkan mungkin ada yang menerima dari sistem tersebut? Karena ada hal-hal positif di balik kebalutannya hal negatif yang tersimpan. Mungkin ketika kita berbicara
soal otoriter, kebijakan atau keputusan yang diambil oleh suatu presiden yang menerapkan sistem tersebut, di situ terdapat keputusan yang lebih tepatnya pro terhadap rakyat, namun rakyat itu sendiri harus tunduk terhadap pimpinannya. Memang sisi positifnya itu hal tersebut lebih kebanyakan pro terhadap rakyat, sehingga rakyat tinggal bahasa gampangnya tuh terima jadi. Namun di sini suara rakyat, aspirasi rakyat itu dibungkam, bahkan tidak ada yang boleh mengkritik sama sekali. Lebih tepatnya ketika ada pengkritikan atau rasa protes terhadap sistem yang ada, maka sejatinya akan berakibat fatal bagi orang tersebut. Ketika kita berbicara soal delegasi, maka sistem yang diterapkannya itu tentang cara bagaimana pemerintah memberikan suatu keputusan-keputusan terhadap rakyatnya, sehingga kebebasan itu gampang didapatkan. Namun dari pemerintahan itu sendiri hanya sebatas monitoring. Yang dimaksud monitoring itu mengkontrol apa yang dibuat atau apa yang diciptakan oleh masyarakat. Maka pemerintah cukup monitoring saja dan juga melihat bahwa sisi dari delegasi itu sendiri adanya sistem yang bahwa memang masyarakat atau orang-orang bawah selain pemerintah lah yang membuat keputusan, dan juga keputusan tersebut tercipta dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan atau apapun seperti itu. Mungkin kita ambil contoh seperti ini. Ada satu organisasi yang mengusulkan atau mengusung tentang bagaimana peraturan atau perancangan strategi untuk berlangsungnya peraturan di negara A. Lalu dari organisasi tersebut mengajukan terhadap organisasi yang lebih atas, dan dari organisasi yang atas ini akan menyampaikan ke kepala yang lebih tinggi untuk sampai ke pemerintahan. Mungkin hal simpelnya seperti itu. Bila mana kita ambil dari sistem delegasi, ya dari bawah asal suara tersebut terciptanya, dan pemerintah hanya memonitoring atau mungkin bisa dibilang memfasilitasi semua yang terjadi gitu. Lalu ketika kita membahas tentang demokrasi, artinya 11-12 dengan delegasi. Namun demokrasi itu memiliki kebebasan berpendapat, namun keputusan tersebut tetap ada pada di pemerintahan. Kita tarik garis seperti ini. Ketika demokrasi diterapkan, contoh ada pemerintah yang keluar atau tidak sesuai dengan
apa yang semestinya dilakukan, yaitu seumpama melenceng dari tugas abdi negara, maka masyarakat dapat melemparkan kritikan atau masukan terhadap pemerintah. Namun pada sistem demokrasi itu biasanya ada saja yang menyalahgunakannya dengan cara yang seharusnya kita masukin kritik terhadap pemerintah yang salah, bisa disalahartikan oleh kaum pemerintahan itu sebagai ujaran kebencian dan menjadi blunder bagi masyarakat yang mengkritik. Sehingga pada ketetapannya demokrasi tersebut memiliki hak kebebasan, namun kebebasan yang dipersempit. Jadi kebebasan yang dipersempit itu terdapat dalam suatu demokrasi. Ketika terdapat hal-hal seperti itu, maka bisa kita katakan bahwa itu adalah cacat demokrasi atau tidak sesuai pada hakikat demokrasi yang ada. Karena demokrasi di sini yang saya maksud suatu hak kebebasan publik atau kebebasan masyarakat terhadap kepemimpinan itu yang kita kritik seharusnya dapat menerima secara baik tanpa adanya cover atau mungkin bisa dibilang buzzer atau tim yang menyerang balik kepada masyarakat yang telah mengkritik. Jadi sehingga membuat ketakutan di kalangan masyarakat untuk mengkritik atau memberi masukan ke pemerintah. Bila ada yang seperti itu, mungkin di zaman ini, ya bisa dibilang di zaman ini, di rezim ini, pemerintah menerapkan gaya-gaya demokrasi yang dibalut dalam sistem otoriter mungkin kalau saya bilang, karena adanya pembatasan atau adanya kajian-kajian ulang soal mengkritik yang dikaitkan dengan ujaran kebencian. Menurut saya itu sudah tidak masuk ke dalam kategori kepemimpinan yang menerapkan sistem demokrasi. Karena yang saya tahu ketika adanya suatu ujaran kebencian, maka yang harus dikaji ulangnya itu ujaran kebenciannya tersebut, bukan penahanan atau penangkapan yang terjadi oleh tokoh yang mungkin dapat memicu kemarahan publik atau juga dapat mengacu kepada penindasan suatu oknum. Jadi kita ambil contoh saja, bila mana di suatu negara menerapkan sistem demokrasi, pastikan terlebih dahulu bila demokrasi tersebut benar-benar demokrasi dan juga masyarakat di negara tersebut mendapatkan kebebasan berpendapat dari hak-haknya dan menjalankan kewajibannya. Dan satu lagi yang paling penting, ketika kita berdemokrasi, seharusnya dalam bersosial media itu sangatlah positif bentuknya. Dengan cara kita bersosial media, kita bisa menyampaikan suatu aspirasi yang seharusnya sampai ke pihak pemerintahan, dan itu alangkah baiknya didengar terlebih dahulu soal aspirasi-aspirasi yang masuk melalui sosial media, dan itu sangat berguna bagi pemerintahan ke depannya nanti. Maka dari itu demokrasi tidak bisa disangkut pautkan dengan sistem yang menekan atau membatasi kritikan
dan mengedepankan suatu ujaran kebencian, bahkan disangkut pautkan dengan kritikan-kritikan yang di luar konteks demokrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah kepemimpinan politik. Video ini saya buat dan saya upload di media sosial saya di laman YouTube untuk melengkapi tugas saya. Mungkin jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang baik diterima oleh kalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Irfan Farudin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, telah selesai menyampaikan hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.